Assalamualaikum, Mbak people. Kali ini kita di Gunung Bismo ya. Kita muncak di tanggal 1. Oh maaf, tanggal 30 ya. Sekarang tanggal 1. Tanggal 31, Sekarang tanggal 1. Kali ini segmen cerita gunung. Kita bercerita pengalaman seorang di gunung lah ya. Kali ini Mas Untung, narasumber kita, bercerita tentang gunung. Mas Untung, kalau Mas Untung kan sudah tahu lah, WF People pasti udah paham yang namanya Mas Untung. Sering muncul, sering tokoh utama. Mas Untung, pengalaman apa yang di gunung yang berkesan setelah itu? Pengalaman saya paling berkesan di gunung sih pertama kali saya muncak, Mas. Gunung mana itu, Mas? Gunung Sumbing. Oh, Gunung Sumbing. Gunung tertinggi ketiga di Jawa Tengah. Kedua, Mas. Kedua berarti. Kedua di Jawa Tengah. Pas pertama itu kita berenam sama anak-anak SMK. Kelas berapa jenengan? Kelas 1 SMK, tidak direncana. Yang terencana itu cuma 2 orang. Tapi teman saya itu dadakan ngajaknya. Jadi sorenya planning, paginya itu langsung berangkat karena kan Sabtu Minggu kita libur. Nah, di situ kita berangkat. Lah tiba-tiba itu terkejut ada cewek ikut gitu loh. Temen saya bawa cewek gitu. Nggak sengaja, anak cewek ini. Yuk. Setelah itu kita berangkat dari pos 1, kita udah cuaca udah tidak mendukung. Itu base camp mana, Mas? Base camp Via Garung. Via Garung. Pas pertama berangkat itu udah mendung, udah kayaknya nggak meyakinkan lah untuk naik gitu. Kita sampai base camp. Di base camp itu udah estimasi lah caranya, cek dan lain-lain. Kita berangkat sampai sana. Di perjalanan banyak sekali pemandangan yang bagus. Kalau Garung tuh bagus, Mas. Treknya juga lumayan, nggak berat lah. Dan kita itu sampai di pos camp. Kita itu tidak tahu kalau Pestan itu kan katanya di Sindoro ya, tapi ternyata di Sumbing gitu. Kita pas sekali ngecamp itu di Pestan. Katanya Pestan itu kan pasar setan yang agak-agak horor gitu kan. Kita sampai sana maghrib, kita sholat, makan, terus dirikan tenda di situ. Malam-malam itu sampai yang masih teringat sampai sekarang ya, itu yang paling lucu. Teman saya itu ngigo, tapi ngigone kayak aneh gitu loh. Ngigone apa ya, Mas? Ngigone kayak beringe kejeroan ini loh. Beringe kejeroan kayak apa, ngasih tangi. Yuk, bangun itu kita lihat, bocah ngelindur gini kan. Saya sama Mas Hendi namanya. Ngelindur. Dan di situ kita merasakan hal-hal yang agak mistis lah ya. Janggal. Di situ itu banyak sekali orang kayak kerumunan pasar-pasar gitu, jual beli pasar. Tapi suasana pasar suasana pasar. Tapi kita positif thinking aja. Paling pendaki lagi munggah ini. Terus pagi kita summit jam 2. Summit jam 2 itu kita badai di atas. Semua alat kita tinggal di tenda. Kita berangkat sampai ceweknya itu di posisi tengah. Badai angin ribut lah kalau sekarang ya. Kalau sekarang badai angin ribut. Pas kita naik itu badai, terusan kita udah nyerah di situ. Walah, pokoknya misal kayak semacam kita udah nggak ada harapan sampai ke puncak gitu loh. Misal nyong anak salah ya jaluk ngapura, Padang Ngapura kabeh ngene, Mas. Padang Ngapura, terusan dari atas ada yang ngedon-ngedoni, "Mas, jangan ke atas, lagi badai besar. Kalau mau tanggung resiko ya silahkan." Gitu. Wah, di situ kita ngedon sambil baca doa dan lain-lain, pegangan tangan. Berenam kita udah pasrah lah pokoknya. Tanjakannya kan tinggi banget. Kita di lereng itulah, pokoknya berteduh di situ sampai badai selesai. Jam 8 ya. Itu tuh Mas Untung tuh berteduhnya di mana? Spesifiknya tuh kayak mana? Itu loh kayak jalur lahar Pak ya. Kayak jalur air gitu ya. Jalur air itu.
untuk menghindari angin. Nah, Masalahnya anginnya sangat besar. Orang aja kalau jalan itu udah miring-miring jalannya. udah mau lempar. Ya kita di situ sampai nunggu. Kita berangkat jam 2 itu redanya badai jam 7 pagi. Jekong sih. Waktu itu pas Mas Untung berenam itu naik akhirnya sampai puncak lah Mas. Heeh. Nah kita itu udah feeling nggak sampai puncak, tapi kita mantapkan jiwa sampai puncak. Dan sampai puncak itu kita walah bersyukur banget Mas, sampai puncak kabutnya itu hilang, pemandangannya di situ walah sangat bersyukur sekali kita masih bisa selamat sampai atas. Pokoknya paling berkesan itu kita pertama kali muncak, dan saya belum pernah muncak ya, walah langsung tertinggi gitu loh. Pikirannya walah orang meyakinkan loh nyong apa tekan dhuwur gitu. Tapi kita tetap yakin karena doa yang selalu menyelimuti kita. Tapi Mas Agus itu pernah muncak yang paling berkesan juga kan, mesti kan? Setiap gunung pasti berkesan Mas. Cuma ya berkesan kita kan ya beda-beda lah ya. Ada yang berkesan senang, berkesan ya susah, berkesan mesti capek, itu pastilah. Tapi sih yang dominan sih nggak begitulah ya Mas. Kalau kita naik gunung kan cuma refreshing, waktu libur. Tapi ya seringnya bagus Mas. Jadi kalau hal-hal yang naik gunung kita ya pernah Mas, saya juga naik Sumbing itu via Garung. Sampai atas tuh makanan saya diambil babi Mas. Jadi sampai saya Sumbing pernah 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Malam pertama kita sampai Camp Pos 3 itu jam berapa ya? Jam 7 malam lah. Berapa orang? 5 berlima. Saya sama Mas Bandrol, terus teman saya sama teman saya. Ya itu resiko makanan kita di luar ya. Diangkut babi ya lumayan lah. Gampangan sih itulah makanan ringan. Makanan ringan pasti itu. Kalau di Sumbing memang apa ya, masih asli hewan-hewannya itu. Wah. Makanya kalau ke gunung itu kalau bawa daging gitu sangat beresiko. Ya istilah itu kalau soal. Tapi yang paling berkesan itu saya naik Gunung Sindoro. Itu Remedi. Nah, Remedi. Yang pertama sama Mas Untung kan? Nah, saya nggak nyampe kan. Saya apa ya? Cara wong Jawa ini geduhung lah. Geduhungnya apa Mas? Karena pertama kali kita muncak itu saya pingin sekali ke Sindoro sampai puncak. Tapi pas paginya itu udah summit ya. Kaki itulah kram baturan. Tapi yang Remedi kedua kan saya berenam sama teman-temannya Mas Donel lah. Nyampe saya lewat Kledung. Kledung itu pas baru new normal itu luar biasa rame. Kita camp di pos 3. Tapi sampai atas kan? Saya pasti itu Remedi harus berhasil lah Remedi. Pas naik teman-teman tuh nggak pada kuat. Karena saya Remedi, saya harus nyampe puncak. Sendiri berarti? Sendiri. Dari berenam rombongan saya cuma saya sendiri. Saya sih kalau di jalan masih ikut teman-teman rombongan dari Jakarta, dari mana. Ya alhamdulillah itu pengalaman saya naik Sindoro. Dan alhamdulillah luar biasa view-nya. Saya juga lautan awan. Saya juga punya pengalaman di Sumbing sih yang agak-agak gimana gitu. Yang pengalaman apa itu? Pengalaman sih gimana? Agak menyesal tapi ya agak berkesan juga. Apa itu? Di Sumbing itu yang berkesan banyak, yang paling menyedihkan juga banyak. Jadi benar. Kalau yang mengesankan itu lah ya biasalah. Kalau yang menyedihkan itu apa? Paling menyedihkan itu pertama ya, kita berangkat kayaknya 8 orang kalau nggak 9. Cuman kita berangkat terusan
kita itu bawa air itu menipis gitu loh, pres. Cuman karena kewajiban kita sholat ya, alhamdulillah Islam semua sholat itu air minumnya buat wudhu. Nah, jadi kita summit itu nggak bawa air mineral sama sekali. Kita turun itu cuman kita minta itu dikasih 1 botol. Kalau sampai summitnya minta sama-sama jalan. Sama orang di jalan, ya, pendaki. Untungnya dikasih gitu loh, dia bawa. Kita berangkat di situ summit kita jam 2 ke atas, yang lain tidak sampai atas, cuman berempat kayaknya. Saya, Ari, Mas Hendy sama Mbak Nurul, perempuannya 1. Sampai atas itu kita udah kehabisan air mineral. Yang dapat golden sunrise itu Mas Hendy. Saya malah tidur di jalan. Kita mencoba untuk bagaimana mengatasi air itu loh. Kita makan makanan rumput yang berair itu di Sumbing masih ada. Malahan setengah kayak semaput. Kita sampai kawah itu kita nekat. Kita udah tidak ada air, kita nekat ke bawah kawah itu yang ada bebatuannya. Kita naik, di situ kita udah pasrah juga sih. Orang banyu yang harap turun sedela. Nah, tidurnya itu kayak semaput gitu loh. Kita turun ke bawah, terusan kita nemu pendaki 1, alhamdulillah baik sekali, dan berikan 1 botol aqua untuk berempat. Masih perjalanan jauh. Yang emang paling penting dalam pendakian itu manajemen logistik. Kayak air itu kalau nggak ada makanan bisa pakai air, tapi kalau ada makanan nggak ada air itu paling susah. Pokoknya kalau air itu sebisa mungkin lebih banyak gitu. Kita berapa orang, paling nggak kita perhitungan tuh sampai atas tuh jangan sampai kekurangan. Dan ada horornya juga, Mas. Horornya itu pas malam. Dari bawah itu kita udah janggal. Dari bawah kok kita dibawain gula merah, terus laos, dan 1 laginya saya nggak tahu apa. Tapi 1 orang itu 1. Jangan sampai itu jatuh gitu loh. Kalau Sumbing itu ada pernah. Kita memang bawa wongso ya. Iya, bawa wongso. Itu dibawain dari Dari base camp kita diberikan kayak gitu. Sejenis kayak peraturan kayak gitu lah. Jangan sampai jatuh gitu. Terus kita di perjalanan itu malam itu banyak sekali gamelan gitu. Pikiran kita kan paling ada yang hajatan atau apa, tapi kok sampai malam, sampai pagi lagi gitu, sampai pagi. Dan satu lagi, kalau di gunung itu jangan pernah berpikiran negatif, Mas. Pikiran negatif aja, kayak Mas Sonto ki sedikit mesum, Mbak. Nah kayak gitu kan, perempuan banyak gitu ya, perempuan banyak. Jangan berpikiran negatif atau apa-apa. Itu pengalaman paling buruk saya. Kalau muncak itu jangan berpikir negatif. Saya pernah tidur di luar, saya berpikiran negatif. Itu sampai saya cara bahasanya ditemoni salah satu penunggu situ. Apa itu, Pak? Pocong. Saya tidur menghadapi ke sana. Kan tendanya kan memang kita kapasitasnya terbatas. Ada yang tidur di luar. Di luar itu 3 orang. Dan saya berpikir negatif, terusan saya tidur hadapnya ke arah atas. Nah, di situ adep-adepan ini loh. Geleng. Di situ. Di posisinya pas Mas Untung lihat pocongnya itu gimana? Saya dari kanan kan balik kiri ya. Jadi ada balik arah kayak gitu. Kok saya Kak putih-putih ini loh. Saya belum lihat mukanya, tapi yang paling jelas itu dari sini kan, dari kesini ke atas. Saya nggak langsung lihat mukanya. Wah, dari mukanya udah. Itu posisi
pocong itu tidur di Mm-mm. sampingnya. Di samping saya gitu loh, paling. Terus saya nggak sengaja ya, saya saking takutnya langsung masuk ke tenda, saya ambil air, dan saya itu nggak sadar kalau teman saya itu tidurnya nggak karu-karuan, ada yang hadap belakang, hadap ke depan gitu. Saya ambil air, langsung saya duduk, saya itu duduki kepala orang gitu loh. Jadi aku nyok kira-kira sambekan gitu. Dari situlah, wah pokoknya kalau di gunung saya sampai jam 2 nggak tidur gitu loh, sampai jam 2 sampai saya bangunin, ayo samit gitu, nggak tidur. Di itulah, kalau di gunung kita harus berpikir positif, jangan negatif, termasuk perkataan. Itu perkataan apa? Kita ya juga, kita kan ke gunung kan berkunjung ya, kita bukan tempat kita ya, kita permisi lah, kita sopan lah. Kalau kita sopan kan ya kalau Mas Untung ke tempat temen, kalau nggak sopan yang punya rumah kan ya juga nggak enak juga, mesti kayak benar. Nah, Mas Agus ini pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau naik gunung pengalaman kayak gitu sih saya pernah Mas. Cuma kan saya nggak bisa ngerti kayak gitu, nggak ngerti apa yang ganggu, apa yang saya cuma nggak bisa lihat. Cuma kata temen, tas saya ada yang dompleng. Itu perempuan berjubah merah. Dompleng apa Mas? Dompleng maksudnya duduk di carrier Mas. Anis Mas. Moga-moga. Nah, saya sih nggak ngerti, cuma perasaan emang carrier jadi beratnya tuh kali-kali lipat. Yang biasanya naik perahu Sindoro Subing tuh lancar, cuma kan naik ke pas itu kan Atau memang bawaannya gitu? enggak, bawaan kan kita 10 orang ya Mas. Jadi bawaan kan dibagi rata ya. Saya cuma bawa tenda 1, mie instan, terus barang pribadi lah. Barang pribadi juga paling Air nggak bawa air? air nggak apa-apa. Air sudah tak pindah ke temen. Soalnya saya pikir tuh ini tuh berat, makanya saya oper ke temen nih. Kok sama aja gitu. Lah baru ngomong temen saya di bawah. Itu trek malam. Trek malam. Kita berangkat jam 9 ya kalau nggak salah. Makanya saya ya agak janggal, cuma saya nggak ngerti kenapa. Nah baru ngerti teman saya katanya ada yang nah, juga ini buktinya foto teman saya kok bagus-bagus. Foto saya 2 kali kok ngeblur terus. Nah, itulah nanti bisa di. Tapi di belakang ada apa ya? Ada berapa orang yang lihat? Satu orang. Berarti saya Anda kan, paling belakang ya? Belakang nomor 2. Yang belakang lagi ada yang bawa senter, soalnya senter saya udah mati. Nah, itulah yang menceritakan katanya ya ada itu. Memang saya merasa super berat. Padahal bawaan cuma tenda 1, mie instan, itu juga nggak ada airnya. Itu luar biasa. Yang tahu malahan temennya. Temen mungkin ya ngerti hal-hal kayak gitu. Cuma saya kan nggak peka hal-hal kayak gitu. Cuma ngerasa ada yang janggal tapi nggak ngerti apa itu. Dan yang bikin saya percaya hal itu ada waktu sebelum pos 2 naik dari pos 1 ke pos 2. Saya kan tali sepatu kan lepas. Waktu itu saya berhenti, saya lumayan jaraknya di depan saya tuh lumayan jauh lah. Pas benerin kolor ini, pas selesai, kok ada yang ketawa di belakang. Lah saya mau ngomong, kenapa sih ketawa? Saya belum ngomong kayak gitu, teman saya, apa sih Lek? Kok ketawa? Padahal kita nggak ketawa. Saya bersumpah itu saya nggak ketawa. 2 kali. Nah setelah itulah teman saya yang itu melihat sosok itu, perempuan berjubah merah, tapi sih katanya berjilbab juga. Saya nggak berjilbab, katanya berjilbab merah juga. Saya nggak lihat sih, saya nggak ngerti kayak gitu, hal-hal kayak gitu kan katanya itu. Makanya ya luar biasa beratnya. Teman-teman lain tuh sampai menyepelekan loh. Kok aku yang biasa naik kok nggak ada tenaganya loh, kok lemesan. Nah itu saya emang pertama kali ini rasa naik gunung itu berat, luar biasa beratnya. Padahal kalau Sumbing sama Mas Donald itu saya bawa tenda, bawa minum, botol yang kayak gini paling nggak 4. Terus masih bawa lainnya. Masih bawa tenda dan lain-lain. Itu kayak nggak begitu berat lah. Tapi cuma kemarin ini terakhir ini ya kayak gitu.
Ya percaya nggak percaya, emang saya rasanya luar biasa berat. Tapi yang tahu itu malah temennya ya. Nah, teman-teman tuh sampai kok pucet, kok nggak ngomong. Emang Tapi juga saya pernah pengalaman kayak gitu mas. Jadi saya yang tahu, teman saya yang enggak gitu. Pas ke MT Perahu, MT Perahu itu kan maghrib ya. Pas maghrib, menjelang maghrib itu kita masih di perjalanan. Di perjalanan itu kok teman saya itu duduk. Pas duduk itu saya udah, wah hawa nih kak, orang meyakinkan temen ini. Pas saya lihat itu teman saya memangku orang tua gitu loh, bungkuk. Dan teman saya bilang gini, musik larang banget loh. Lah saya ngode, ya wes ayo munggah bae lo, ngomong nang kene ngasih kewengen. Dari situlah rasanya itu aneh gitu loh. Orang tua bungkuk, perempuan itu, ya nenek-nenek lah, duduk di atas kakinya teman. atas kakinya gitu, atas kakinya kayak gini. Dan teman saya itu bilang kaki saya sakit gitu, tapi pas pulang dia biasa aja gitu. Ya itulah, kalau apa ya, kalau di gunung itu kayak gitu, biasanya temen yang lihat tapi yang merasakan nggak lihat gitu. Tapi ya cuma kita merasakan hal yang nggak enak lah, kayak janggal, cuma kita nggak ngerti apa itu. Tapi kadang aneh juga sih ya, selama saya ke gunung itu saya mencari apa juga sama masih bingung gitu loh. Apa yang mau cari? Kayak kalau ke gunung itu kayak seperti candu gitu. Candu cinta. Enggak, cintanya itu bukan karena apa ya, ketika saya ke gunung itu rasanya suasananya nikmat banget buat apa ya, refresh otak. Ketika kita banyak masalah, kita bisa merenungkan di situ. Pas malam tahun baru juga sih, saya di Sumbing sama teman saya di situ duduk berdua, tapi laki-laki. Pernah saya melihat api unggun, terusan ya api unggun, kembang api itu, wah sampai saya terenyuh di situ. 2019 ya? 2019. Kita naik bareng. Kita nggak nyampe. Pokoknya keren banget lah kalau ke gunung itu. Itu pendakian kedua mas. Pertama perahu, kedua itu saya nggak kuat. Setelah itu saya remedi. Padahal pertama kali ke perahu juga karena candu itu, view-nya ya. Candu ya. Pertama kali naik gunung perahu itu lebaran 4 hari. Langsung dapat golden sunrise. Nah itulah yang bikin candu. Setelah itu naik sering kabut, naik sering hujan ya. Kita dapat naik gunung ya dapat kabut sering, dapat view bagus ya sering. Ya kita nikmatin aja perjalanan. Bukan cuma tentang kita dapat view atau enggaknya, tapi perjalanan itulah yang bukan view tapi perjalanannya yang memberikan kita pelajaran di situ. Kadang kalau kita bertim juga bisa apa ya, kayak kita bisa memahami teman satu sama lain. Mana teman yang pengertian sama kita, mana teman yang sering meninggal kita gitu ya. Terutama kalau di gunung itu sampah mas. Kalau pertama kali naik gunung, kita turun ke bawah gitu, lihat sampah, rasanya diambil semua. Iyalah, harusnya kita jaga kebersihan lah. Dimanapun kita ya, gak harus di gunung sih. Di rumah pun kita ya tetap jagakan lah sampah. Oke, well people, sekian cerita gunung kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel kita. Jangan lupa, kita ketemu lagi di cerita gunung selanjutnya. Oke, bye. Guys, action! So what have you been sitting there and thinking all this time? Oh, what's your mind
time.